berada di bawahnya.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Allah sesembahan kami, Allah yang terlahir buat kami, Allah yang sungguh-sungguh menolong, menuntun dan membimbing kami. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, sehingga hari ini Kau izinkan kami boleh datang berhimpun beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih, kemurahan, anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Pujian sudah kami naikkan dan tiba saatnya kami mau duduk diam sementara mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah lewat mulut hamba-Mu pada pagi hari ini. Kau ambil alih Tuhan kebenaran firman ini Tuhan. Biar firman-Mu saja, Engkau saja yang berbicara Tuhan. Engkau sisihkan segala angan-angan atau pikiran-pikiran jahat kami dari pikiran kami, dari mulut kami, sehingga Engkaulah yang berbicara Tuhan. Demikian juga Engkau berbicara lewat pribadi buat saudari-saudari kami, saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Bertatalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah hati kami. Layakkan kami untuk menerima kasih anugerah yang dari gereja-gereja lain yang melakukan ibadah senada juga Tuhan, Kau lawati mereka di sana Tuhan. Saudara kami yang pada hari ini mereka merayakan Natal, baik di Tabanan, di Denpasar, dimanapun, di pelosok negeri, di belahan bumi, dimanapun mereka merayakan Natal pada pagi hari ini. Engkau hadir Tuhan. Engkau buat mereka di sana seperti Engkau telah melawat kami. Biarlah terang Kristus lahir dalam hati kami. Biarlah terang Kristus memancar dari tengah-tengah umat-Mu di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih anak-anak kami, anak sekolah minggu yang ada di depan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak ini Tuhan. Seberapapun mereka yang hadir, karena beberapa kami mereka dengan kesibukan dan bahkan mereka sudah ada pulang ke kampung mereka masing-masing. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami. Kami rindu generasi kami adalah generasi yang sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah nilai-nilai Kristus dan karakter Kristus ada dalam hatinya. Mereka boleh bertumbuh dengan imannya, menjadi berkat dimanapun kami ada. Kau berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami sudah doakan ini. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh yang tidak kami undang, yang ingin mengintimidasi, mengalihkan hati pikiran, semua kami bersatu hati nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari tempat ini. Terlebih dari berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim praise and worship yang sudah memimpin kita, sehingga pujian dan sukacita sungguh sehingga kita rasakan. Selamat pagi, selamat hari Natal buat kita semua. Selamat Natal buat kita semua. Kalau orang merayakan Natal ada sukacita enggak? Amin. Kalau orang bersukacita, ada senyum? Ya, tidak cemberut ya. Amin. Karena Yesus lahir di dalam hati kita, harusnya kita senantiasa bersukacita. Apalagi hari Natal masih kita cemberut, masih kita sibuk dengan permasalahan. Nah, itu berarti patut dipertanyakan apakah Tuhan betul-betul hadir di dalam hati kita atau tidak. Jadi porsi pada pagi hari ini mungkin di setup banyak sekali ya, karena nanti gereja yang kedua nanti ada ibadah. Jadi banyak buat teman-teman yang mau duduk di depan silakan. Nanti kalau duduk terlalu ke belakang nanti nggak terasa ngantuk itu lepas ya. Jadi terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang sudah ikut perayaan Natal
minggu lalu luar biasa, meriah, amin. Ada yang merasakan beda atau gimana? Saya sendiri merasakan luar biasa. Jadi kalau kita serahkan segala pelayanan kita kepada Tuhan, maka Dia yang mengambil alih. Karena tidak ada perkara mustahil. Mungkin saya wajar sebagai Bapak Gembala dan sekarang Ibu Gembala lagi Jakarta karena kakak ipar saya, kakaknya Bu Gembala, saya dipanggil Tuhan hari Jumat. Hari ini akan dikubur jam 10. Jadi ibadah penutupan peti jam 10 di Siloam, terus dikuburnya di Bekasi. Jadi terima kasih untuk support doanya. Ya, sebagai keluarga saya mengucapkan terima kasih atas simpati, dukungan buat teman-teman. Kita sudah berjuang. Saya keluarga besar sudah berjuang untuk menolong kakak saya, tapi di satu sisi hidup mati kita di tangan Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan, amin. Percaya? Tapi bukan berarti kita tidak berjuang. Ya, bukan berarti kita tidak berusaha. Jadi kakak saya yang dipanggil Tuhan itu orangnya punya healthy lifestyle. Hidupnya sehat, makan makanan sehat, olahraga, semuanya mereka diatur semua makanan-makanan sehat. Tapi kalau seandainya Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa menolong. Jadi demikian juga kita, bukan berarti kita boleh sembarangan makan, boleh sembarangan hidup, tidak. Semasa kita hidup, jangan sia-siakan hidup kita, amin. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Karena kalau kita sudah tidak punya waktu, baru kita berusaha, sudah telat namanya. Sudah tidak ada kesempatan lagi buat kita. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini adalah suasana Natal. Jadi kalau di GPT, kalau di Bali saat ini ada Natal di Mambang, terus kalau GPT Baitani, dia Natal di Living Word, di mall, dia di sana sama-sama praise and worship, memuji, menaikkan Tuhan. Jadi ada tim praise and worship-nya nyanyi di sana. Ada juga nanti sore ada GPT Petra, terus ada Kemah Daud. Jadi banyak sekali ada Natal hari ini. Tapi puji Tuhan, minggu lalu Natal kita luar biasa. Amin. Natal seharusnya kita rayakan setiap hari. Natal harusnya kita rayakan setiap hari. Ya enggak? Karena Natal itu adalah melahirkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi kalau kita izinkan Tuhan yang memerintah hidup kita, harusnya kita tidak ada kesedihan, tidak ada persungutan. Harusnya kita senantiasa sukacita, penuh kasih di dalam hidup kita. Karena itu alasan kenapa sampai saat ini tanggal Natal itu tanggal 25 kita dirayakan, tapi itu pakai kalender Gregorian, kita merayakan Natal seluruh dunia itu tanggal 25. Diperkirakan Tuhan Yesus lahir tanggal 25, tapi sejarah sampai saat ini tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25. Makanya kalau masalah Natal tidak mesti harus tanggal 25. Tapi Natal itu boleh kita rayakan kapanpun, tapi kita anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita adalah menjadi duta-duta damai. Amin. Karena terang kasih Kristus, terang itu artinya menganalogikan Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Jadi Natal itu kita boleh rayakan setiap hari. Jadi mari balik. Minggu lalu pada perayaan Natal, hambanya Bapak Pendeta Jonathan Suwarto, dia Ketua PGPI Provinsi Bali, Ketua MPUK Badung. Jadi sangat luar biasa, beliau bersaksi bagaimana kita harus menang di dalam hidup kita. Jadi bukan berarti menang itu leha-leha tanpa perjuangan. Dan beliau juga berjuang luar biasa, dan waktu berjuang, dia banyak tantangan. Demikian juga dalam kehidupan kita
Kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, harusnya kita penuh ucapan syukur, menghormati perjuangan Tuhan Yesus yang rela mati untuk menebus dosa kita. Jadi menghormati Tuhan dalam artian kita taat setia kepada Dia. Karena kalau kita tidak taat dan setia, apalagi di zaman-zaman akhir ini, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang terkenal, orang-orang yang punya jabatan, mohon maaf ya, pendeta, orang duduk di Kemenag atau di Pembimas, mereka di zaman-zaman akhir ini meninggalkan Tuhan. Apalagi kita yang santai-santai, hati-hati dalam hidup kita. Jadi kita harus senantiasa berjuang. Jadi mari kita lihat menjadi pemenang, ayat dasarnya kita mungkin boleh baca Pak Anton, kita baca di dalam menjadi pemenang, Yesaya. Yesaya 40. 40 ayat 31 Pak Anton ya. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, jadi saya Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. akan memperoleh kekuatan baru. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh pengharapan kita, menanti-nantikan Tuhan, baik pagi sampai malam, mau bangun pagi kita berserahkan hidup kita kepada Tuhan, waktu malam mau sebelum tidur kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi setiap waktu kita yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi apa? Kekuatan baru. Amin. Masalah tetap ada, tapi Tuhan berikan kita kekuatan baru sehingga kita bisa overcome your problem, sehingga kita bisa mengatasi masalah kita. Jadi masalah itu bukan ditinggalkan, bukan diambil oleh Tuhan, diambil alih, enggak. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan baru sehingga kita bisa melewati permasalahan itu. Lanjut Pak Anton. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, Ya, seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. dengan kekuatan sayapnya, Mereka berlari mereka berlari, dan tidak menjadi lesu. mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. tidak menjadi lelah. Habis? Habis, Pak. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi kalau kita sungguh-sungguh berjuang menanti-nantikan Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Walaupun kita rasanya berlari sudah sekian jauh, sampai umur kita sekarang mungkin ada yang 70 tahun, saya tahu ada Oma, lebih dari 70 tahun. Ibu Andreas, barusan saya sempat ngobrol sedikit, adiknya nomor 3, jadi Pak Yono ya, Mas Yono, dipanggil Tuhan duluan. Jadi itu membuktikan bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Secara logika, secara manusia, adik kan masih kecil itu. Harusnya mereka belakangan yang dipanggil Tuhan. Kalau kita ngelihat, harusnya yang paling tua. Kadang-kadang yang kita yang sudah berumur tua, pingin dipanggil Tuhan tapi gak dipanggil-panggil gitu. Itu semua kedaulatan Tuhan. Jadi hidup mati kita dipanggil, ada di tangan Tuhan. Jadi semasa kita hidup, jangan sia-siakan hidup kita. Jadi mental pemenang atau seorang pemenang yang sejati adalah orang yang setia, berjuang, memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Mungkin PowerPoint-nya bisa ditampilkan ya. Bagaimanakah mental seorang pemenang? Menjadi pemenang bukan berarti tanpa proses. Dia melalui proses. Jadi apa makna dari pemenang sejati? Adalah orang-orang yang setia berjuang, orang-orang kita Bapak Ibu yang setia berjuang, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini.
sudah mengutamakan Tuhan Yesus, apalagi pas Natal, pas hari-hari Natal boleh datang, karena banyak dari anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen, dia ke gerejanya, dia ingat Tuhan pas Paskah, pas perayaan Natal. Lain-lainnya lupa. Jadi orang Kristen kapal selam, timbul tenggelam. Tapi puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, yang berjuang. Jadi orang-orang yang setia berjuang memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Jadi kalau kita berjuang memelihara iman, itu bukan urusannya untuk hari ini, untuk besok, untuk masa depan. Tapi kita senantiasa taat setia. Baik itu Tuhan izinkan besok kita hidup, jadi kita harus tetap berjuang. Karena hari ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Jadi kita taat, setia, penuh kasih dan sukacita. Kenapa saya bilang taat, setia, penuh kasih, sukacita? Karena kalau Kristus yang betul-betul memimpin hati kita, harusnya kita hidup di dalam terang. Harusnya kita penuh sukacita, penuh kasih, tidak ada kepalsuan. Kalau seandainya kehidupan karakter kita sudah menerima Tuhan Yesus, bilang Kristen, tapi setiap hari isinya ngomel, bersungut-sungut, marah-marah, ya patut dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Jadi orang-orang yang setia berjuang memelihara imannya itu adalah orang-orang yang menang sejati. Pemenang sejati. Jadi yang setia dan taat. Jadi perhatikan, ada 3 hal pokok tentang pemenang sejati. Ada 3 hal pokok yang saya cari-cari, kupas pelajari, yang kita bisa pelajari dari Yesaya 40 ayat 31 ini. Ada 3 hal. 3 pesan inti dari pemenang sejati. Kita adalah umat pemenang, amin. Siapa yang suka bilang kita umat pemenang? Amin. Kita bilang umat pemenang. Anak-anak muda, kita umat pemenang. Aku bisa. Aku mampu. Aku diberkati. Aku menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena Kristus yang memimpin hidupku. Karena Kristus di dalam hidupku. Jadi kalau kita hidup saat-saat ini, katakan hal-hal iman yang positif. Sehingga waktu engkau mengalami tantangan, waktu engkau sedih, Tuhan akan mengambil alih kesedihanmu. Tuhan akan menolong kita dengan permasalahan kita. Jadi 3 pesan inti dari pemenang sejati adalah, pertama, hidupnya penuh damai. Amin. Kalau kita ngerayain Natal, temanya apa kebanyakan? Damai Natal, sukacita Natal. Tapi sekarang tanyain sama diri kita, apakah kita ada damai dalam hati kita? Ada damai dalam hati kita? Saya tahu Mas Anton ada damai, dia sukacita senyum. Ya, kumisnya boleh bilang menakutkan, hatinya lembut. Kalau dipukul gak mungkin gini, dia gigit ya. Ya, jadi luar biasa. Jadi kalau orang itu preman gitu, bahasa sorry orang-orang dunia bilang ya. Tapi belum tahu dia preman hatinya apa gitu ya. Tapi Pak Santon bukan preman ya. Jadi luar biasa, dia anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Pertama, pesan penting adalah kalau kita adalah menjadi pemenang sejati adalah hidupnya penuh damai. Berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi mari kita lihat, baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Ini agak-agak jauh, Yesaya 9 ayat 5. Kita praktikan siapa pujian yang barusan kita naikkan, namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus setelah lahir, itu adalah gelar-gelar Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, yang lahir dalam hidup kita. Jadi hidupnya diperdamaikan dengan Allah, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya,
Mari kita lihat apa kata firman dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Ya, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi Tuhan Yesus hari ini yang kita rayakan di seluruh dunia telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, seorang putra yang telah Tuhan berikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia adalah presiden di atas presiden. Dia adalah raja di atas raja. Dia adalah penguasa di atas penguasa. Dia tahta tertinggi di dalam pemerintahan. Dan namanya disebutkan orang. Dan gelar namanya disebutkan orang siapa? Penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Kalau seandainya engkau ingin konsultasi di dalam permasalahanmu, ingin dapat jalan keluar di dalam hidupmu, carilah Tuhan Yesus. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Terus? Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Satu-satunya Allah yang perkasa dan luar biasa kuasanya itu di langit maupun di bumi adalah satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak punya Bapa, tapi kita di dalam Yesus kita punya Bapa yang kekal. Ada kasih Bapa. Kalau seandainya saat ini mungkin orang tuamu, bapakmu tidak pernah memperhatikan engkau, tidak memperhatikan kita, tapi luar biasanya kita punya Bapa yang kekal. Karena kasih Bapa itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terus siapa lagi? Raja damai. Raja damai. Jadi Natal itu identik dengan damai, sukacita dalam hidup kita. Jadi hidupnya penuh damai. Terima kasih Pak Anton. Jadi kalau saya saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masih belum hidup damai, kita patut pertanyakan pada diri kita. Jadi berdamai itu artinya tinggalkan dosa. Berdamai dengan dirinya sendiri, karena banyak orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Siapa musuh terbesar kita? Pak Teni, kalau saya musuh saya mungkin Pak Teni ya? Enggak, sorry, mohon contoh ya. Siapa musuh terbesar kita? Suami kita? Kalau umpamanya suaminya musuh terbesar, ngapain dulu mau nikah? Ngapain sampai punya anak 3 atau 2? Siapa musuh terbesar kita? Diri sendiri. Jadi kalau kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berarti kita masih membesarkan musuh kita. Ya enggak? Kalau kita masih belum berdamai dengan diri kita, berarti kita membiarkan musuh kita dia lebih gede dari diri kita. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu dalam artian kita tinggalkan dosa, tinggalkan ego, kesombongan kita. Jadi bukan masalah suami, bukan masalah istri, bukan masalah anak, bukan masalah orang tua, bukan masalah mertua, tetapi adalah masalah diri kita sendiri. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah menghadirkan Tuhan Yesus dalam dirimu? Sehingga engkau ada damai. Kalau engkau ada damai, engkau meninggalkan segala dosa. Jadi kalau engkau ada damai, berdamai menyambut Tuhan Yesus, juru damai, jadi hidupnya dipimpin Kristus. Bukan hidupnya dipimpin oleh ego kesombongan kita. Karena banyak zaman-zaman sekarang orang lebih banyak memakai logika. Lebih banyak pakai logika secara umum. Kalau engkau enggak merokok, chairman engkau.
Nggak mau dah aku temenan sama engkau, masa merokok aja, nggak mau, banci kau gitu. Itu orang-orang umum. Oh kalau engkau nggak ngebut, cundang namanya engkau nih. Hati-hati. Mari pertama, pemenang sejati hidupnya penuh damai. Karena Tuhan Yesus lahir betul-betul di dalam hati kita. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolong. Jadi tidak ada yang sanggup menolong hidup kita selain Tuhan Yesus. Tapi sayangnya pujian ini kalau aku cari damai itu lebih sering dinyanyikan pas waktu orang berduka. Benar gak? Lagu ini dinaikkan dan begitu nggak tahu tahun berapa lagu ini dinaikkan. Sampai saat ini pujian ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan itu memang iya dan amin. Kalau engkau ingin damai, kalau engkau ingin hidupmu diberkati Tuhan, carilah Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Orang yang tidak punya Tuhan Yesus dalam hatinya tidak ada damai. Setiap hari isinya marah-marah, bersungut-sungut, semua salah. Naruh sandal aja bisa disalahin. Ya enggak? Handuk bisa jadi masalah. Padahal yang salahlah dirinya sendiri karena dia tidak menghadirkan damai. Jadi pemenang sejati hidupnya penuh damai. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, sebagai pemenang sejati adalah hidupnya dipimpin Tuhan Yesus. Seorang pemenang sejati hidupnya dipimpin Tuhan Yesus. Jadi seorang juara, dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan gangguan-gangguan yang ada di luar seperti burung Raja Wali itu. Waktu dia naik terbang ke tinggi, dia dipatok oleh burung gagak. Tapi dia biarin, namun dia tetap terbang tinggi, dia tidak peduli dengan burung gagak. Dan pada ketinggian tertentu akhirnya burung gagak capek mematok-matok burung Raja Wali dan dia kehabisan oksigen. Jadi kelihatan sebagai seorang pemenang jangan terlalu pusingkan kata orang. Tapi kalau seandainya kata orang itu benar, mari kita rubah diri kita sendiri. Kalau seandainya itu cuma baru kata orang itu sudah yakin benar atau tidak? Yang tahu diri kita kan? Itu baru kata. Tapi yang mengalami kenyataan siapa? Kita sendiri yang ngalamin proses itu. Jadi kalau kita umpamanya dengar kata orang, berarti hidup kita itu dipimpin oleh orang yang mengatakan kita, mengatai kita. Apakah mau hidup kita akan dipimpin oleh orang lain? Itu kata orang. Jadi hidup itu real, nyata. Jadi di sini hidupnya dipimpin Tuhan Yesus. Kalau kita izinkan Tuhan Yesus, berarti hidup kita nyata dipimpin oleh Tuhan. Jadi menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita manusia. Jadi hari ini kebetulan pas perayaan Natal. Jadi hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, jadi mengizinkan Tuhan pimpin hidupmu. Menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat umat manusia. Tidak semua manusia, tidak semua umat bisa menyambut Tuhan. Banyak orang yang nyatanya dirinya bilang Kristen, tapi dia tidak mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Kristus. Jadi Natal adalah kabar sukacita bagi setiap umat manusia, bagi setiap segala bangsa dan bahasa. Jadi hari-hari ini kita merayakan Natal, kita boleh baca ayatnya dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Ya.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. ya, ini malaikat berkata kepada para peternak, apa namanya waktu itu? Orang-orang gembala-gembala ya, pada gembala-gembala. Jadi dia berfirman pada orang-orang lanjut kepada gembala-gembala, dia berkata, lalu kata malaikat itu, mereka jangan takut. Apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, hari ini aku mau memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan cuma bangsa Indonesia, bukan cuma Amerika, bukan Kanada, tapi seluruh dunia, seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, ya, Tuhan di kota Daud. ya, ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, Ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain, dibungkus dengan lampin, ya. dan terbaring di dalam palungan. Amin. Terima kasih Pak Anton. Dari hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi apakah hari ini pas kita merayakan, kalau saya merayakan Natal, saya sering ikut merayakan Natal dari sejak Yayan mungkin umur 4 atau 3 tahun itu. Tapi saya waktu Yayan masih kecil itu saya belum terima Tuhan ya. Saya terima dibaptis Tuhan itu tahun 96. Terima Tuhan untuk sungguh-sungguh. Dari sana Tuhan restorasi hidup saya. Dia rubahkan. Jadi kalau perayaan Natal, saya ingat-ingat dari sekian kali perayaan Natal, rasanya senang sekali karena kalau udah Natal, di samping ada hiasan lampu-lampu, ada makan, enak pasti ya. Ada baju baru. Apalagi? Ketemu saudara. Ya waktu zaman-zaman dulu kalau pas Natal berkunjung ketemu keluarga itu enak sekali ya. Kalau sekarang Natal untuk ketemu keluarga kayaknya susah sekali dikumpulin gitu. Ya enggak? Kalau pas Natal ngumpulin makan bareng, ngumpul satu meja tuh rasanya luar biasa, damainya sukacita itu luar biasa. Dulu waktu kecil kita tidur sekamar. Kita rebutan bantal, rebutan selimut. Apalagi pas Natal-Natal waktu kecil, apa yang bikin ribut? Hidupnya sukacita damai. Siapa mandi duluan? Minta dibeliin sesuatu itu adalah sukacita yang sungguh sangat luar biasa. Jadi kita yang hidup saat ini apakah sungguh-sungguh hidupnya mau dipimpin Tuhan Yesus apa enggak? Puji Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, saya lihat wajah-wajahnya sudah diberkati Tuhan, ada sukacita, amin. Izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Kalau rindu kita menjadi pemenang, jadi menjadi pemenang itu sampai akhir hidup kita itu kita bertahan dengan iman kita. Kita berjuang. Untuk bisa bertahan sampai akhir hidup kita, kita harus relakan diri kita dipimpin oleh Kristus. Terang Kristus itu lahir buat seluruh bangsa, umat manusia seperti ayat 10 pertama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Semua agama mengajarkan kebaikan, amin. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi satu-satunya agama yang mengajarkan jalan keselamatan ke surga hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan ke surga hanya Tuhan Yesus. Tidak ada agama lain yang bilang satu-satunya jalan masuk surga hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia tidak membawa agama, tapi dia membawa damai, juru selamat, dia rindu menyelamatkan Bapak dan Ibu kita semua. Jadi kalau betul-betul kita ada Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita tidak ada ketakutan.
Sehingga firman Tuhan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada kesukaan. Jadi hatinya penuh sukacita. Kalau kita mau dipimpin oleh Kristus, hatinya penuh sukacita. Karakternya berubah. Orang yang sukacita, yang penuh kasih dan ada damai itu senang enggak? Kalau kita orangnya ramah, penuh senyum, baik, senang enggak punya teman kayak gitu? Senang kan? Apalagi di gereja semua sama-sama. Pas datang, nyambut tamu ramah, baik, senyumnya tulus, ya senang kita. Tempat kerja juga kayak gitu. Satu departemen semua sukacita, saling mengasihi, saling memperhatikan, senang kita. Tidak ada kepalsuan, tidak ada iri hati. Senang. Jadi hatinya penuh sukacita, ada perubahan karakter. Kalau kita izinkan hidup kita dipimpin Kristus, itu ada perubahan karakter. Jadi karakter seorang pemenang adalah ada sukacita, ada damai, dan punya mental juara. Seorang punya mental juara, itu mereka melihat kesempatan yang lebih besar lagi untuk dalam hidupnya. Amin. Itu adalah pemenang sejati yang kedua. Nah sekarang perhatikan apa pemenang sejati yang ketiga. Sebagai seorang pemenang sejati yang ketiga, hatinya penuh sukacita, tadi karakternya berubah. Nah sekarang yang ketiga adalah pemenang sejati adalah mereka yang setia memelihara imannya sampai akhir. Saya beberapa kali pernah sampaikan di tempat ini, menjadi seorang gembala itu tidak gampang. Itu bukan keinginan saya, tapi itu saya mau melayani Engkau Tuhan. Saya cuma bilang gitu aja. Tapi Tuhan izinkan saya menjadi gembala. Menjadi seorang gembala tidak gampang. Tidak semua domba itu sesuai dengan kerinduan saya. Tapi saya punya kerinduan, tidak ada satupun daripada kita, apalagi rekan-rekan yang tergembala di GPT Bukit Iman, itu gugur imannya. Amin. Tidak ada satupun dari kita meninggalkan Tuhan. Jadi mereka setia memelihara imannya sampai akhir hidupnya. Jadi orang-orang yang setia dan taat akan memperoleh mahkota. Mahkota yang kekal. Jadi taat dan setia sampai akhir. Itu adalah pemenang sejati. Jadi kesetiaan adalah kunci. Setia itu adalah kunci dari pemenang sejati. Jadi kunci di dalam pemenang sejati yang memelihara imannya sampai akhir. Di dalam ayat-ayat, kalau di Alkitab, ayat-ayat terakhir, pasal-pasal terakhir dalam Alkitab, dalam perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu. Mari kita baca dalam kitab Wahyu. Saya minta tolong Mas Anton, Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Oke, kita hidup di dunia ini, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka akan berperang di zaman-zaman akhir. Waktu nubuatan Tuhan melalui Nabi Yohanes, dia bilang mereka akan berperang Melawan anak domba. melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Tetapi anak domba Tuhan Yesus yang Bapak Ibu sembah itu akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Dan Raja di atas segala Raja. Lanjut. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka bersama-sama dengan dia. Mereka jadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang kudus yang dipanggil Tuhan, orang-orang pilihan yang bersama-sama dengan dia, juga akan menang. juga akan menang. Demikian juga kita adalah orang-orang pilihan Allah yang tetap dalam iman kita, yang tetap berpegang teguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mereka bersama-sama dengan dia, kita akan bersama-sama dengan Kristus, akan menang. Yaitu Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kita adalah umat pilihan, amin. Siapa yakin kalau kita dipilih? Cuma 2 orang? Yakin kalau kita anak-anak pilihan Tuhan? Yakin kalau kita anak-anak orang pemenang? Kalau Tuhan panggil Bapak Ibu sementara pulang gereja, yakin kalau masuk surga? Amin. Sebagai seorang pemenang, iman kita tidak gugur walaupun maut itu merenggut hati kita. Jadi orang pemenang itu setia karena Tuhan akan mendampingi Bapak Ibu di dalam peperangan hidup kita. Jadi mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis akhir. Jadi mereka setia memelihara imannya adalah mereka yang mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis akhir. Jadi menang oleh Yesus Kristus. Itu kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat 14. Sekarang apa kata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7? 2 Timotius 4 ayat 7. Mengakhiri pertandingan yang baik sampai garis akhir, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku akan mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara Dan iman. aku tetap memelihara imanku. Mohon maaf saya ganti kata-katanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu Timotius, itu waktu itu dia berbicara bagaimana dia sudah berjuang dalam hidupnya menjadi teladan. Dan dia mencontohkan dirinya sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan ayat ini sering diberitakan kalau pas doa penghiburan atau doa duka. Tapi kenapa saya tekankan buat teman-teman pada pagi hari ini, harusnya kita punya mental pejuang sama seperti Timotius ajarkan. Katakan pada diri kita, aku telah akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku akan mencapai garis akhir dan aku akan memelihara iman. Saat tantangan, saat permasalahan, saat badai mengancam, kita tidak takut lagi karena kita punya Tuhan. Jangan takut, hari ini telah lahir bagi engkau penolongmu yang ajaib. Allah yang perkasa, juru damai, izinkan dia yang memerintah dalam hidup kita. Jadi pemenang yang sejati, jadi imannya tetap kokoh kuat sampai akhir hidupnya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus, ini Paulus, buat jemaat Korintus dia mengajarkan bagaimana sebagai seorang pemenang sejati. Dalam 1 Korintus 15, mungkin mulai dari ayat 50 Mas Anton, sampai 47. Sorry, agak gini sedikit baca ya. 1 Korintus 15 ayat 50 mulai ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, ya, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau seandainya kita dipanggil Tuhan, kita mati, kita tidak membawa tubuh jasmani kita, tapi kita membawa tubuh rohani kita. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang terkenal, orang terpandang, dia tidak membawa itu. Tapi yang dia bawa adalah tubuh rohaninya. Lanjut, Mas Anton. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini Tuhan sendiri berbicara lewat Paulus, dia menyatakan ada satu rahasia yang dia sampaikan buat kita semua saat ini juga. Kita tidak akan mati semuanya. Ya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semuanya akan diubah. Amin. Ayat 52. Dalam sekejap mata, ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, waktu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, waktu nafiri itu dibunyikan. Lanjut.
Sebab nafiri akan berbunyi, Ya, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. dah. Dan kita semua akan diubah. Akan diubah ayat 53. Karena yang dapat binasa itu, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, Ya. dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, Ya. maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Ya. Maut telah ditelan Maut telah ditelan. maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, 55 apa kata? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kalau kita betul-betul mengizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, walaupun kita di dalam bahaya, kita tidak takut. Walaupun kita direnggut dalam kematian, kita tidak takut. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau dia percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, tidak takut mati. Karena maut tidak akan bisa merebut kita. Nah sekarang lanjut ayat 56, Mas Anton. Sengat maut ialah dosa, Sengat maut ialah dosa. dan kuasa dosa ialah hukum Dan kuasa Taurat. dosa adalah hukum Taurat, ayat 57, dan ini perhatikan, ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kita menang itu karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Sia-sialah usaha manusia. Sia-sialah kita harus sadar bahwa hidup yang kita hidupi itu adalah anugerah karena Tuhan. Dalam kita menjalani hidup ini mungkin ada permasalahan, jangan takut. Tapi izinkan biar Tuhan yang pimpin hidupmu. Tetap pegang imanmu dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Sehingga tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadamu kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58 yang terakhir Mas Anton. Karena itu, Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. berdirilah teguh, Berdirilah teguh. jangan goyah, Jangan goyah. dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih teman-teman yang layani di GPT Bukit Inan. Mengingat gereja kita mungkin kecil. Saya tahu gereja kita kecil. Tapi untuk gereja sekarang kita harus berjuang sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan harus berjuang. Karena iblis itu tidak tinggal diam. Dia mengintimidasi kita. Masa kamu aja terus yang jadi pimpin pujian? Kalau yang kita suruh pimpin pujian tidak mau, tidak usah pedulikan itu. Kita harus berjuang. Memang gereja kita kecil, tapi kita mulai belajar taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita taat juga kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Menjadi seorang pelayan itu bukan berarti leha-leha. Saya tahu Pak Ronald mungkin bosan belajar main gitar setiap minggu. Tapi saya tahu Pak Ronald berjuang. Jangan sampai permasalahanmu lebih besar daripada Tuhan kita, amin. Sehingga mengintimidasi pelayanan kita. Mengintimidasi hati kita sehingga kita down. Sekian lama aku sudah berjuang, sekian lama aku sudah melayani tapi nggak dapat perhatian. Pelayanan bukan masalah perhatian, pelayanan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baca lagi sekali lagi sama Pak Anton. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyang. Jangan goyah, sorry. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, Terus, dan giatlah selalu dalam pekerjaan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Dia tidak memusingkan dengan siapa dia dipasangkan, dengan siapa dia arankan melayani. Tapi dia berjuang untuk dirinya sendiri, untuk Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Lanjut. Sebab kamu tahu Sebab kamu tahu, perhatikan ini ya.
Ini kata firman Tuhan yang berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi apa katanya firman Tuhan, Pak Don? Sebab kamu tahu, kita tahu sendiri, kita adalah jadi saksinya bersama Tuhan. Ya, Pak Ronald, terima kasih. Saya memberikan semangat buat Pak Ronald. Jadi Tuhan tahu jerih payahnya Pak Ronald. bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hidup kita, walaupun kita melayani, berjuang sungguh-sungguh, Pak Budi sama Bu Ruth dari Denpasar jauh-jauh datang ke sini berjuang untuk melayani, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, Allah yang tidak mau berhutang. Jangan hitung-hitungan di dalam hidup kita. Jangan hitung-hitungan kita sama Tuhan. Pelayanan itu dasarnya harus tulus hati. Berarti beres hatinya. Kalau orang yang beres, pemenang sejati itu beres hatinya. Dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Kristus. Dan mempertahankan imannya. Itu firman sendiri yang berkata. Sebagai seorang pelayan Tuhan, jangan main-main dengan pelayanan kita. Jangan main-main sama Tuhan. Apapun yang kita dapat sembunyikan dari orang-orang, Tuhan tahu semua. Mata Tuhan tertuju dan Dia melihat segala sesuatu. Jadi membuat kita yang sudah sungguh-sungguh melayani, teman-teman yang sungguh melayani, memang untuk menjadi seorang pelayan Tuhan itu tidak gampang. Karena banyak intimidasi, banyak hal-hal yang akan mengganggu kehidupan kita. Jangan perhatikan kata orang, tapi perhatikan apa kata Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, seorang pemenang sejati pada pagi hari ini, hidup manusia itu cuma sekali, ya gak? Siapa punya hidup nyawa yang banyak? Jadi hidup manusia itu cuma sekali, tetapi pertolongan Tuhan berkali-kali. Tapi manusia lebih cenderung melihat permasalahannya ketimbang pertolongan Tuhan. Ya enggak? Kita harus sadar, hidup manusia itu cuma sekali. Tidak ada manusia punya nyawa dua. Kalau sudah Tuhan panggil, ya panggil, udah lewat semua kesempatan. Jadi hidup manusia cuma sekali, tetapi pertolongan Tuhan berkali-kali. Jangan sampai sia-siakan hidup kita. Jangan berharap ada kemenangan tanpa dimulai perjuangan. Jangan berharap ada kemenangan tanpa ada perubahan karakter. Jangan berharap ada kemenangan dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Seorang yang pemenang sejati dia akan berjuang. Ada perubahan di dalam hidupnya. Jadi banyak orang tidak mau berubah. Itu namanya engkau membuka pintu neraka di dalam hidupmu. Selagi akan di bumi atau sampai Tuhan memelihara hidup kita, jangan lelang berjuang. Banyak orang tidak mau berubah dan itu namanya engkau membuka pintu neraka di bumi. Atau sampai engkau mati pun masuk neraka karena engkau bebal, engkau bandel. Orang Jawa bilang kaceng, tablek. Karena orang-orang yang bebal itu, orang-orang yang keras kepala itu, dia memakai analoginya dia sendiri. Dia belum berdamai sama dirinya sendiri. Dia masih mengandalkan kekuatannya sendirinya. Jadi mari perhatikan, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin diberkati Tuhan, damailah dalam hidup kita, berdamai dengan diri sendiri. Yang kedua, izinkan Tuhan yang pimpin dalam hidupmu. Dan yang ketiga, kita taat dan setia. Tidak
tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun alasannya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Saya minta semua teman-teman pemain musik agar datang ke depan. Mari kita naikkan, saya rindu naikkan pujian Kala Ku Cari Damai. Kalau seandainya hatimu susah, hatimu di dalam tantangan, satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya naikkan pujian Kala Ku Cari Damai pas Natalan, teman-teman di Position. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita di tempat ini, satu-satunya sumber damai itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kala ku cari damai. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ulang kalau Bapak Ibu, saya tidak persiapkan lagu ini untuk kita di tempat ini. Tapi Tuhan ingatkan, hari ini kita masih memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal dan Raja yang damai. Kalau seandainya saat-saat ini tekanan begitu menghimpit hidupmu, permasalahan begitu menghantui, mengintimidasi hidupmu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita andalkan. Pujian ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita. Kalau seandainya berat rasa tantangan itu, mari kita datang kepada Dia yang empunya hidup kita. Dia itu Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan menjawab. Hai engkau iblis, segala permasalahannya mengadu hidupku. Engkau tidak berkuasa lagi atas hidup kami.
Engkau tidak berkuasa lagi atas kehidupan umatmu. Engkau iblis, bukamu saja engkau tidak tunjukkan. Pada pagi hari ini kami tangkap segala kuasa-kuasa iblis di dalam hidup kami. Kami undang kuasa Roh Kudus, kami undang kuasa Yesus Kristus lahir di dalam hati kami. Pimpin hidupku, ambil hidupku, karena aku adalah Allah, anak pilihan-Mu Tuhan. Kami adalah lebih dari pemenang. Amin. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ku Cari damai, hanya ku dapat Yesus. haleluya. Kalau ku cari ketenangan, Haleluya. hanya di dalam Yesus, rasa pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh naikkan pujian Yesus. Yesus, jalani Biar segala kuasa kepalsuan, roh-roh intimidasi iblis yang menghimpit hidupmu itu pergi dari hidup kita, pergi dari kehidupan iman. Haleluya. Ku dapat dalam glory, haleluya. cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku dalam, walau dalam lembaga gelap. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. benar, Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami. Karena iblis sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kami. Jika ada bayang-bayang iblis yang masih bersembunyi dari hidup kami, yang ingin menghancurkan hidup kami, kami bersatu hati menengking yang kau pergi dari hati kami. Hai engkau iblis, engkau tidak berkuasa lagi. Kami tahu engkau bersembunyi di balik orang-orang yang masih lemah imannya. Namun pagi hari ini kami punya Kristus yang telah lahir dalam hidup kami. Adalah Kristus itu yang memimpin hati kami, sehingga damai, sejahtera, sukacita Natal itu ada dalam hati kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah terang Kristus, orang-orang pilihan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu tidak mampu menyampaikan lebih daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berusaha Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengambil alih. Biarlah firman yang sudah kami baca, yang kami dengar Tuhan, termeterai dalam hati kami, memberikan kekuatan kami sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Kami punya mental pemenang, bukan mental pecundang. Karena kami punya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, karena Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu kemarin. Dan bahkan Engkau sepanjang tahun ini Engkau memberkati kami. Engkau berkati tangan-tangan yang akan mengembalikan milik-Mu. Engkau berkati tangan-tangan mereka yang memberikan persembahan. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberkati. Dan dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Haleluya. Segala puji hormat untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua diberkati, amin. Yes, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, kita angkat pujian Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita naikkan dengan sukacita. Kami datang bawa bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan Newsweek ke depan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, haleluya, terima kasih. Demikian Newsweek sudah ditampilkan oleh tim multimedia, terima kasih. Kemudian ada pengumuman tambahan yaitu mengucapkan ulang tahun secara pribadi. Oh, ada 4 juta yang ulang tahunnya. 18 Desember, jeng jeng yang mana? Desi Aryani. Ya, selamat ya Kakak Desi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan tambah-tambahkan lagi umur panjang dan kesehatan luar biasa, amin. Kemudian di tanggal yang sama, copy paste ini, Tante Andrea sama Mbak Ibu Supomo barengan. Ibu Elina Supomo, yeay. Selamat tahun Mbak Elina, Nyai, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Golden Age, haleluya. Kemudian 19 Desember, ini Papa yang ganteng tapi sayangnya tidak hadir, Papa Revo Arthur Latumeten. Yes, Tuhan Yesus memberkati ya Kak Revo. Tuhan memberkati pekerjaannya dan juga sebagai seorang ayah, seorang suami yang luar biasa dalam keluarganya. Yang keras musiknya tanggal 20 Desember. Yeay, Kak Didi, Indri Sylvia, Semaya Humat. Aduh, hebatnya. Tuhan Yesus memberkati nak. Ya, Tuhan Yesus memberkati pekerjaannya semuanya, kesehatan pekerjaan semuanya, umur panjang, haleluya. Kemudian ulang tahun pernikahan tidak ada, tapi bila ada yang belum tercatat silakan mendaftarkan diri kepada Bapak Gembala, amin. Kemudian info tambahan yaitu tanggal 24 minggu depan ibadah ditiadakan karena semuanya akan Natal dengan keluarga masing-masing. Benar kan? Amin. Nanti kita open house. Yang open house kabari. Haleluya. Kemudian ibadah tutup tahun GPT Bukit Iman tanggal 31 Desember nanti jam 8.30 di tempat ini ya. Oke, kemudian kita akan mengapresiasi untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya, Tuhan Yesus memberkati dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita mengucapkan selamat hari Minggu pada kanan kiri kita, senggol kanan kiri, happy Sunday semua. Yes, dan haleluya. Sukacita boleh dibawa sampai ke rumah dan sampai selamanya. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman yang nggak hadir hari ini, tolong juga. Minggu depan kita tidak ada ibadah ya. Minggu depan itu adalah hari Natal pas tanggal 24. Jadi mari kita fokus sama keluarga terkasih kita. Jadi ajak makan, ajak ketemuan dimanapun. Jadi kita minggu depan adalah Family Days. Tuhan lahir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan nanti kita balik lagi tanggal 31 Desember. Ya, ibadah tutup tahun pagi. Biasanya kalau ibadah tutup tahun kan malam, tapi kita ambil pagi nanti tanggal 31. Mari saya undang semua, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Raja.
Terima kasih Tuhan. Yesus, Allah sesembahan kami, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, juru damai. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, dan tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tetap kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, di mana di dalam tahun-tahun politik, dalam pemilihan umum Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, tidak ada percecokan, tidak ada roh-roh iblis yang mengganggu bangsa negara kami. Biarlah lewat pesta demokrasi ini Tuhan, Kau lahirkan seorang presiden yang dari Engkau saja Tuhan, orang-orang yang Engkau pilih saja Tuhan. Terima kasih Kau berkati pelayanan Infinity Ministry, Kau berkati Hotel Infinity dengan stafnya, baik itu GM, Sil, karyawan FMB, dan pagi ini juga kami serahkan Ayu yang menolong kami dalam tempat ini. Tuhan, Engkau tolong hamba-Mu di tempat ini. Kekuatan yang daripada Engkau akan menolong hidupnya, dan kami rindu mereka jiwanya diselamatkan, mereka masuk surga bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami serahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan merayakan Natal, biarlah kami boleh merayakan Natal dengan sukacita dengan keluarga kami Tuhan. Kami akan menjadi terang, saksi terang itu ada di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkarya buat kami semua Tuhan. Bapa, saudari-saudari kami besok, lusa sampai tanggal 20 ada yang berulang tahun. Saudara Desi Tuhan, Ibu Elina Sopumo, Repo, dan demikian juga Indri. Kami akan berulang tahun tanggal 20. Nama-nama yang ada ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan pertambahan usia Tuhan, kami mengucap syukur jika saudara-saudari kami ini Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami rindu ke depannya saudara-saudari ini semakin hari semakin hidup benar dan dekat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena Engkau adalah terang, karena Engkau adalah Raja damai, karena Engkau adalah Allah yang kekal hingga hidupnya Tuhan. Dari nama-nama yang kami doakan itu ada damai dan sukacita Tuhan, karena Kristus yang memerintah hatinya Tuhan. Engkau berkati kesehatan masa depannya juga saudari-saudari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah terang cahaya Kristus memimpin hati jiwa kami Tuhan. Dan kami tolak, kami tengking segala ikatan-ikatan iblis yang masih mengganggu. Roh-roh sombong, roh-roh dusta, roh-roh iri hati, roh-roh percabulan, perjinahan semua dipatahkan darah Yesus menghancurkannya. Pergi dari hati kami, pergi dari umat-Mu, dari jemaat GPT Bukit Iman. Biarlah kami undang kuasa yang daripada Kristus menuntun, memimpin, bimbing kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati teman-teman kami yang dalam perjalanan mungkin pulang kampung. Kau berkati dengan teman-teman kami saat ini mungkin mereka bekerja, melayani tamu-tamu juga Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi hati kita. Damai terang Kristus memancar dari hati kita, di pikiran kita, di dalam gerak tubuh kita, segala panca indera kita, sehingga Kristus itu sungguh-sungguh hadir dalam hati kita. Jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Mampukan kami untuk menjadi terang Kristus itu di dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu
dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Natal, saya minta tolong Mas Daniel